Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa uli amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir zalika khairu ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat An-Nisa atau surat yang keempat ayat 59. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikan ia kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Itu jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat 59. Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi ini kajian kita edisi khusus. Edisi khususnya, alhamdulillah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah punya presiden yang baru. Siapa namanya, Pak? Prabowo, ya. Dengan wakilnya Gibran, ya. Alhamdulillah. Ini doa-doa Bapak Ibu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 10 tahun yang lampau Sumatera Barat 2 periode memilih Prabowo, sekarang dikabulkan oleh Allah jadi presiden, ya. Pernah lihat foto Prabowo? Nah, biar saya lihatkan sedikit. Nah, ini waktu lagi mudanya, ya. Saya kemarin dipanggil Prabowo, saya nolak, Pak. Ya, karena nama saya bukan Prabowo, Sol Safat. Nah, makanya saya menolak dipanggil Prabowo, ya. Kebetulan tidak ada fotonya di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lihat bagaimana Allah mengatur kita terhadap pemimpin. Pertama di sini kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan taatlah kepada Rasulnya, yaitu as-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah dan kepada Rasul itu mutlak ketaatan, sami'na wa ata'na. Dan Allah tahu pula manusia ini kan tidak semuanya bisa ditaati, ya. Maka di situ Allah tidak menyebut kata ati'u uli amri minkum, tapi langsung saja wa ulil amri, pemimpin di antara kamu. Pemimpin di sini bisa umara, pemerintah, mulai dari presiden sampai ke RT, RW, ya kan? Selama mereka taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka kita diminta oleh Allah supaya taat kepada pemimpin. Uli amri ini bisa juga maknanya pemimpin agama, ulama,
Jadi dalam segi keagamaan ya ulama, ya kan, yang diminta oleh Allah. Bisa saja Bapak Ibu yang dimuliakan, karena di situ ada minkum, di antara kamu. Karena manusia ini pikirannya berbeda-beda, perangai berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, dan itu sudah diantisipasi oleh Allah dengan kalimat faiza tanaza'tum fi syai'. Jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, maka itu faruddu ilallah wa rasulih. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Harusnya perbedaan pendapat itu hilang kalau sudah dikembalikan kepada Al-Quran dan dikembalikan kepada Sunnah. Nah, kalau pengembalian itu, ya kan, kepada Allah dan Rasul itu kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ya kan. Jadi di sini Bapak Ibu, siapapun pemimpinnya selama tidak membawa durhaka kepada Allah, maka kita patuhi, ya kan. Itu versi Al-Quran. Oh, ambo dah ikut milih dah Ustaz. Tidak ada di sini soal milih tak milih. Kalau menurut aturan undang-undangnya, ya kan, inilah pemimpin kita, inilah umara, ya kan. Minkum, di situ ada kalimatnya minkum, ya, pemimpin di antara kamu. Dengan undang-undang yang ada di Indonesia, inilah yang resmi presidennya, ya kan, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober kemarin. Sekarang sudah ada menteri-menterinya, ya kan, wakil-wakil menterinya, kemudian badan-badan dan lembaga, kemudian sudah ada juga staf khusus, ahli dan segala macam. Cuman sekali lagi saya dipanggil Prabowo, terpaksa menolak. Kenapa? Karena nama saya bukan Prabowo. Ibu, Bapak mau dipanggil Prabowo kan? Enggak juga kan? Ya, adalah Bapak Ibu. Dalam Islam penting enggak adanya pemimpin? Ya kan? Itu yang jadi pertanyaan bagi kita. Ya kan? Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza kharaja salasatu fi safar, ya kan, apabila 3 orang keluar untuk melakukan perjalanan, fa di situ, ya, fal yu'ammar itu adalah maka dia harus menunjuk, ya kan, sebagai pemimpinnya satu di antara yang 3 itu. Coba yang 3 orang saja keluar melakukan perjalanan, maka dari yang 3 itu tunjuk, ya kan, maka itu memang segera, ya, makna fa di situ segera harus ada di antara 3 itu yang didahuluan salangkah di tinggian sarantiang. Jadi nanti apa saja yang dalam perjalanan ini, inilah pimpinannya. Begitu pentingnya seorang pemimpin di dalam Islam. Kita paham Bapak Ibu, Nabi Muhammad wafat pada hari Senin, dimakamkan pada hari apa? Hah? Coba bayangkan Bapak Ibu, hari Senin beliau wafat. Menurut Taufikur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyah itu dijelaskan oleh Aisyah bahwasanya hari Rabu tengah malam baru terdengar tanah diturunkan di makamnya Rasulullah. Berarti Senin, Selasa sampai hari Rabu. Banyak penyebab kenapa Nabi belum lagi Bapak Ibu, ya, untuk menyelenggarakan saja itu lama lagi ceritanya. Apakah Nabi ini boleh dibawa keluar dari tempat beliau meninggal? Itu belum ada yang ambil keputusan.
Karena tidak ada pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah setelah beliau wafat. Nanti kalau saya meninggal, saya wafat, ini pengganti saya, tidak ada. Maka itu ketika Rasulullah wafat, bagaimana caranya ini? Apa boleh dibawa keluar dari tempat beliau atau tidak? Itu lama pula ceritanya. Ya kan? Belum lagi rapat sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor, baik yang senior-senior itu di Saqifah Bani Sa'idah, di sebelah kanannya Masjid An-Nabawi. Lama itu, ya kan? Akhirnya ditunjuklah Abu Bakar. Nah, salah satunya itu begitu pentingnya siapa pemimpin, ya kan? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu nanti bermacam cara lah penunjukan dari Rasulullah kepada Abu Bakar beda, dari Abu Bakar nanti ke Umar beda pula caranya, dari Umar nanti perpindahan kepada Utsman lain lagi cara pemilihannya, nanti kepada Ali lain lagi pemilihannya, antara Ali dengan Muawiyah nanti beda lagi, ya kan? Kebetulan di Indonesia disepakati sampai hari ini untuk menunjuk pemimpin itu yang eksekutifnya dengan dipilih langsung, ya kan? Baik presidennya, gubernurnya, wali kotanya itu dipilih langsung oleh masyarakat, termasuk juga yang legislatif, baik DPR, DPD, DPRD tingkat 1, tingkat 2, dan itu metode pemilihan pemimpin. Tapi yang jelas Bapak Ibu, dalam Islam pemimpin itu wajib ada, ya kan? Sehingga Rasulullah mengatakan 3 orang saja kita pergi dalam perjalanan, maka tunjuklah 1 orang sebagai pemimpin. Jangan pula terlalu pesimis Bapak Ibu, akasambo senya Ustaz. Tidak tukar baru aja jo ciga taimbua seko karo, itu orang-orang yang berputus asa. Mohon maaf saja Bapak Ibu ya, masjid saja Pak berubah, ketuanya berubah, pijakannya betul pada ada, ya kan? Itu masjid saja berubah, skop kecil musola, ya kan? Berubah ketuanya, walaupun yang jadi ketuanya nanti wakilnya, tapi itu kebijakannya beda-beda. Apalagi satu negara, berapa penduduk sekarang? 280 juta, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan. Tapi yang penting dalam Islam itu bahwa pimpin menjadi penguasa itu adalah apa sih, betul? Annama khalaqnakum abasa. Jangan pernah mengingat segala sesuatu itu hanya untuk main-main saja, ya kan? Wa annakum ilaina la turja'un. Artinya di sini dipertanyakan oleh Allah, apa kamu tidak paham bahwa kamu akan dikembalikan? Maka itu sebenarnya kekuasaan, satu di antaranya kita bahas ini, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Apapun kulukum ra'in. Karena masing-masing kita ini adalah pemimpin. Suami pemimpin untuk dirinya, pemimpin untuk istri dan anak-anaknya. Seorang istri pemimpin untuk dirinya dan pemimpin untuk anak-anaknya. Mama pemimpin untuk kemenakannya, pasti diminta pertanggungjawaban, ya kan? Makanya syarat yang diberikan oleh Rasulullah itu ada namanya amanah, ada namanya siddiq, ada namanya fatanah, ada namanya tablik. 4 syarat itu kita miliki. Amanah, bahwa pimpinan, bahwa kekuasaan itu amanah yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang akan selamat nanti. Ini ayat ini kan surat Al-Mu'minun, dimulai dengan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntungnya itu nanti ada ujungnya di ayat-ayat 10 dan 11. Ulaika itu mereka warisunal firdaus, mereka itu akan mewarisi surga firdaus. Salah satu yang akan dimasukkan ke dalam surga firdaus itu adalah orang-orang yang memelihara amanah.
yang memelihara janji-janjinya. Kok janji nak tanggung-tanggung kalau Pak. Makan siang gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, transportasi gratis, banyak kok. Janji-janji yang luar biasa akan dipertanggungjawabkan. Berapa banyaknya? 280 juta. Tidak mudah-mudah saja berjanji Bapak-bapak Ibu. Apa bedanya pilkada dengan pilkabeh? Apa bedanya, Bu? Kalau pilkabeh lupo jadinya. Kalau pilkada ala jadi lupo gitu. Kita ini kadang dibina bobok janji. Tapi yang jelas innal ahda kana mas'ula. Janji itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ya, tapi walaupun berat Pak, dia harus dipikul. Dalam Islam, seberat-berat amanah pemimpin, dia harus ada pemimpin. Saya dulu berapa tahun yang lampau Bapak Ibu begitu takutnya jadi imam, saya mengadu kepada guru saya. Pak, saya tidak mau lagi jadi imam karena tanggung jawabnya berat. Jemaah ini nanti ibadahnya gimana? Semakin banyak jemaahnya, semakin besar tanggung jawabnya. Kata guru saya, ya kalau nggak mau jadi imam, berarti saudara biarkan orang lain jadi imam. Iya kan? Jangan-jangan nanti karena menolak-nolak jadi imam, nanti jadi orang yang tidak amanah yang jadi imam. Pernah kejadian Bapak Ibu di Menteng 62 itu di Jakarta. Di situ hadir Amin Rais, hadir Syafi'i Ma'arif di situ, hadir Dim Samsudin. Untuk jadi imam sholat nolak-nolak Pak. Pak Adin, Pak Amin saya, Pak Amin, Pak Syafi'i. Maju seorang-seorang Pak. Pakaiannya nggak selesai, langsung saja jadi imam. Tak kaji seorang, tanya kira orang yang stres, yang sering berada dekat gedung dakwah itu Pak. Jadi kalau orang-orang hebat nggak mau maju jadi pemimpin, maka orang stresnya akan jadi pemimpin. Iya kan? Nah, maka itu siap-siap lah Bapak Ibu. Kalau ada nggak mau ngurus masjid, ya kan? Maka orang-orang stres yang akan ngurus nanti. Kalau ada yang nggak mau jadi RW, maka orang stres yang akan jadi RW. Ya kan? Kata Profesor Yunahar Ilyas Allahyarham almarhum, ya kan? Kalau saudara tidak siap, tidak mempersiapkan siapa yang akan jadi pemimpin setelah ini, maka siap-siaplah the man on the street katanya. Maka the man on the street apa artinya? Dia orang yang ada di jalan itu saja lah. Kadang-kadang dia baru lewat, jelas jadi pemimpin. Ya kan? Kadang-kadang kalau tidak disiapkan. Jadi walaupun bagaimana, ya kan, memang berat menjadi pemimpin, tapi dia harus ada. Berat menjadi imam, tapi kan Allah juga berikan pahala yang besar untuk orang yang mau jadi iman. Yang penting dipersiapkan dirinya. Jadi siapa yang terpilih kemarin itu, ya itulah, karena beliau yang maju, apa-apa nggak mau maju. Ya nak, diminta jadi calon kota dewan, PRW nggak mau maju. Iya kan? Itulah pemimpin ada gitu.